Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan tafsir bil ma'thur yang berpijak kepada tafsirul ayah bil ayah, tafsirul ayah bil hadis, tafsirul ayah biqaul sahabah atau qaul tabi'in. Maka pada sesi ini saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. As-Sinqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau menjelaskan ada 10 bentuk penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Yang pertama, beliau katakan bayanul mujmal atau menjelaskan yang global. Yang kedua, membatasi yang mutlak atau diistilahkan dengan taqyidul mutlak. Yang ketiga, takhsisul am. Yang keempat, menjelaskan yang tersurat al-mantuq dan yang tersirat al-mafhum. Yang kelima, menafsirkan kata dengan kata. Yang keenam, menafsirkan makna dengan makna. Yang ketujuh, menafsirkan gaya bahasa Qur'ani dalam satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan yang selanjutnya, yang kedelapan, menyebut sesuatu pada lebih dari satu ayat, pada lebih dari satu tempat, di mana di tempat yang satu dijelaskan secara singkat dan di tempat yang lainnya lebih terperinci. Yang kesembilan, kata beliau, memperhatikan qiraat-qiraat sahih dan membawa yang satu kepada lainnya untuk menjelaskan makna. Yang kesepuluh, menyatukan teks-teks Al-Quran yang terlihat sepintas bertentangan. Baiklah adik-adik sekalian, saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, yaitu bayanul mujmal. Bayanul mujmal kita pahami dulu terdiri dari dua kalimat, yaitu bayan dan al-mujmal. Bayan artinya menjelaskan dan mujmal artinya global. Apa itu global? Global adalah sesuatu yang tidak bisa secara sendirinya disikapi. Ulama mengartikan al-mujmal itu sebagai sesuatu yang mengandung lebih dari satu makna tanpa mungkin dipilih atau dimenangkan satu makna terhadap makna yang lainnya. Baiklah adik-adik sekalian, saya akan mencoba memberikan beberapa contoh bayanul mujmal. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, silakan adik-adik sekalian buka surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah serta minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Benang putih dan benang hitam ini sifatnya masih sangat global, masih sangat global. Sampai datang penjelasan yang dimaksud dengan dengan benang putih dan benang hitam, kalimat berikutnya yaitu minal fajr. Al-khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Jadi yang dimaksudkan adalah kedatangan fajar. Di ayat yang lain umpama agar kita lebih memahaminya lagi, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum." Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Jadi binatang ternak semuanya dihalalkan kecuali yang akan dibacakan pada kalian. Kemudian datanglah ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah
berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan beberapa lagi yang dilarang di ayat itu. Ya. Contoh berikutnya ada firman Allah berbunyi wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka bertawaf, ya, melakukan tawaf bil baitil atiq, di sekeliling rumah tua. Nah, kata atiq ini masih sangat mujmal. Kita tidak tahu makna yang mana yang diinginkan karena dia mengandung beberapa makna, yaitu kuno al-qadim atau merdeka dari perbudakan, al-itqu ar-raqabah, ya. Kan ada doa itu, Allah ma'atiq riqabana, ya Allah lepaskan leher kami dari belenggu. Biasa belenggu itu kalau di dalam kehidupan sosial adalah kemerdekaan seseorang karena dia menjadi budak, itu al-itqu, dan makna berikutnya adalah mulia. Nah, untuk mengetahui makna yang diinginkan dari beberapa makna yang mujmal ini, maka ayat pada surah Ali Imran ayat 96 menjelaskan makna al-atiq itu dalam firman Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah bi Bakkah, yang ada di Bakkah, nama lain dari Mekah, ya. Maka dipahamilah bahwa makna al-atiq di sini maksudnya adalah rumah yang di Mekah, rumah yang ada di Mekah. Jadi tidak berarti setiap rumah tua kita keliling di situ, ya. Karena yang dimaksudkan oleh syara' di sini, oleh Al-Qur'an di sini adalah rumah yang pertama dibangun untuk manusia, yaitu posisinya dijelaskan bibak kata, yang ada di Bakkah. Nah, terkait dengan kata Bakkah ini, kenapa kemudian menjadi Makkah, ada referensi mengatakan Bakkah itu seakar kata dengan baka, karena orang di sana banyak yang menangis, ya. Kemudian ada makna dari referensi lain juga mengatakan dia tempat berdesakannya manusia, karena manusia di sana berdesak-desakan. Dan saat ini tempat itu berubah pengucapannya menjadi Mekkah. Itulah tempat di mana Baitul Atiq itu berada. Itu saya kira terkait dengan penjelasan yang pertama, yaitu bayanul mujmal. Yang kedua adalah taqyidul mutlak, membatasi yang mutlak. Al-mutlak adalah satu kata yang menunjukkan makna yang tak terbatas, itu disebut mutlak. Sedangkan at-taqyid adalah kata yang menunjukkan makna yang tak terbatas dalam jenisnya, tetapi disertai kata yang lain yang membatasi maknanya. Misalnya raqabah, itu artinya budak perempuan. Semua budak perempuan, jadi dia tidak terbatas. Tapi kalau sudah ada kalimat berikutnya raqabatun mu'minah, ya, misalnya ada kata tambahan mukminah, maka ia menjadi muqayyad, maknanya dibatasi, hanya perempuan budak yang beriman. Nah, kata-kata itu sudah, kata mukminah sudah membatasi makna yang tadinya tidak terbatas. Nah, coba kita lihat contohnya umpama pada surah Ali Imran ayat 90. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, "Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum." Sesungguhnya orang-orang kafir yang sudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Ayat ini maknanya mutlak, yaitu bahwa orang-orang kafir taubatnya tidak diterima. Itu mutlak. Ayat itu benar-benar berarti nafi,
yaitu bahwa tobat orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa kemutlakannya ini ditakyid, dibatasi oleh Quran surah An-Nisa ayat 18. Ya. Apa itu? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan tidaklah tobat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan sampai apabila datang ajal kepada mereka, ia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Jadi yang tidak diterima tobatnya menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini takyid dari surah sebelumnya Ali Imran ayat 90, maka berarti taubat orang itu tetap diterima selagi belum sampai pada batas ini, yaitu batas ketika orang itu ajalnya sudah datang, barulah kemudian muncul kesadaran itu sudah terlambat. Tapi sebelum itu maka taubat orang itu tetaplah diterima. Untuk yang ketiga, takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Takhsis adalah membatasi yang umum pada salah satu unsurnya berdasarkan petunjuk yang menunjukkan demikian. Dan al-am adalah sesuatu yang mencakup semua yang dimungkinkan baginya berdasarkan satu ketentuan sekaligus tanpa batas. Sebagai contoh adik-adik sekalian, ada firman Allah yang berbunyi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita lain selain anak-anak yatim, maksudnya yang kamu senangi, 2, 3, 4. Nah, silakan dinikahi yang kamu senangi. Jangan yang anak yatim yang kau pelihara itu, kalau kau takut tidak bisa berbuat adil. Di sini sepertinya umum, semua wanita yang mau dinikahi boleh. Tetapi nanti pengkhususannya datang pada surah itu juga pada ayat ke-23. Apa itu? Firman Allah berbunyi, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya, diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, dan banyak beberapa orang lagi di belakangnya. Walaupun di ayat sebelumnya itu mengatakan membolehkan menikahi wanita yang disukai, tapi kemudian ditaksis, dikhususkan pada ayat ini, khusus orang-orang ini tidak boleh dinikahi, ibu, anak, ya, anak perempuan, kemudian ibu itu sampai juga ke atas nenek dan seterusnya, anak perempuan sampai juga ke bawah cucu dan sebagainya. Tidak boleh juga menikahi dua perempuan yang bersaudara dan seterusnya. Silakan dibaca di ayat pada ayat ke-23 itu tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Nah, demikian penjelasan singkatnya. Baru kita sampai pada yang ketiga, yaitu mengkhususkan yang umum atau takhsisul am. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Silakan adik-adik jangan lupa di like, ya, bila perlu di share dengan teman-temannya agar berbagi kebaikan. Kalau bisa ini dipahami betul, karena ini menjadi dasar, menjadi asas di dalam pengetahuan kita dalam menafsirkan Al-Quran. Adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, para ulama yang hati-hati bukan tidak memiliki kapasitas, bukan tidak mampu melakukan penafsiran bil-ra'yi, tapi mereka sangat hati-hati sehingga berusaha mengangkat penafsiran itu berdasarkan dengan nakal atau riwayat, ya. Karena mereka takut merujuk kepada yang dikatakan oleh
Abu Bakar As-Siddiq, langit mana yang memayungiku, bumi yang mana yang kupijak, kalau aku menafsirkan firman Allah semauku. Jadi ini bentuk dari kehati-hatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.